السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita tinggalkan tentang larangan mengambil kembali sedekah atau hadiah yang telah diberikan, bahkan membeli kembali itu tidak boleh. Jangankan meminta kembali, membelinya ini Nabi larang terhadap Umar bin Khattab, sebagaimana hadis terakhir 1613. Ya, kita masuk bab baru, bab 286, babu ta'kidi tahrimi malil yatim. Bab tentang kuatnya, dahsyatnya pengharaman harta anak yatim. Takkid, jadi pelarangannya itu luar biasa. Nah, larangan itu bertingkat, sebagaimana kewajiban bertingkat, larangan atau haram juga bertingkat. Ini tingkat yang tinggi, sangat-sangat haram. Tahu dari mana? Dari ancaman. Kemarin beliau bahas, ya kan, sekedar haram, jangan lakukan. Ini kalah dengan ancaman. Seperti kemarin diancam akan menjadi seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Berarti ini dahsyat sekali pengharamannya. Begitu juga ini. Saya bacakan ayatnya, awal suratun Nisa, awal suratun Nisa 10 ya. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim, mentang-mentang masih kecil, mentang-mentang masih SD, sementara dia mendapatkan hak dari harta ayahnya itu karena ayahnya baru saja meninggal, 200 juta misalnya. Ayahnya lumayan kaya. Nah, si anak yatim yang SD ini tinggal di rumah atau dipelihara atau diasuh oleh pamannya atau abangnya atau bibinya atau siapapun. Tentu mengambil harta anak yatim ini mudah sekali, namanya masih kecil ya. Orang nggak ada yang tahu. Disinilah Allah mengancam. Apa ancamannya? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dia memakan api di dalam perutnya, seperti memakan api di dalam perutnya, memasukkan bara ke dalam perutnya. Sayang tidak terlihat. Seandainya terlihat, tentu tidak ada yang mau. Ya.
wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Ancaman berat bagi orang yang memakan harta anak yatim zulman. Ini halnya ini, zulman, secara zalim. Berarti kalau tidak secara zalim, mungkinkah, bolehkah? Iya. Misalnya dia miskin, lalu mengambil harta itu untuk makan bersama, sekedar makan, ya. Dan dia tidak bisa makan karena memang dia tidak punya uang sama sekali misalnya, atau suatu ketika dia bangkrut, tidak ada uang sama sekali, tidak bisa makan. Ini boleh, akan dijelaskan oleh beliau di ayat-ayat, di hadis-hadis berikutnya. Yang kedua, Suratul An'am 152. Qala Allah Ta'ala, wa la taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati harta anak yatim. Jangan dekati, udah jauh-jauh saja. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Dua ayat ini membuat takut para sahabat. Sementara para sahabat, ya kita tahu sendiri, hari itu namanya harta sulit untuk memisah, tidak seperti hari ini kan, dipisah, beda rekening, aman, selesai ya. Hari itu tentu sulit untuk betul-betul memisah, maka bercampur gitu ya. Ya kadang campur sini, tidak sengaja. Demi turunnya dua ayat ini, para sahabat ketakutan, takut sekali. Maka sampai makannya saja dipisahin, minumnya dipisahin, tidak mau tercampur dengan harta anak yatim. Turunlah ayat ketiga, Suratul Baqarah 220. Qala Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang anak-anak yatim. Kun, jawablah, islahul lahum khair. Berbuat islah, berbuat baik kepada mereka, anak-anak yatim, itu sebuah amal kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika engkau campurkan di uangmu, usahamu, maka mereka itu ikhwan kalian, saudara. Artinya sama dengan tetanggamu, temanmu, kenalanmu. Artinya kalau bagi hasil ya yang benar. Jangan mentang-mentang dia masih umur 7 tahun, 6 tahun, nggak tahu apa-apa, lalu bagi hasilnya tidak benar. Itu maksudnya. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang mufsid, siapa yang muslih, siapa yang niatnya baik, siapa yang niatnya buruk. Allah tahu. Kalau memang niatnya baik, boleh. Nah, dari sini anjuran dari Islam supaya harta itu tidak diam. Diusahakan. Ya. Karena menabung dalam Islam rugi, dan Islam tidak mengajarkan menabung. Ya. Islam mengajarkan kalau punya harta putarkan. Kalau besar ya besar bisnisnya, kalau kecil ya kecil. Jualan cilok misalnya,
jualan gorengan misalnya, jangan diem. Jadi usaha itu luar biasa. Islam sangat menggemarkan kaum muslimin untuk usaha. Jangan tabung ya. Jika ini diamalkan oleh kaum muslimin, insya Allah ya. Nah, bagaimana nanti usaha semua, jualan semua, siapa yang mau beli? Kan masih ada negara lain. Emang negara cuma Indonesia ya, masih ada Malaysia, masih ada Singapura yang dekat-dekat, masih ada Australia, masih ada negara-negara lain, negara-negara berjualan. Sayang, semangat seperti ini justru dimiliki oleh orang-orang kafir. Malah masuk ke negeri-negeri muslim, ke negeri kita untuk jualan. Akhirnya kita yang beli ya. Kita kebanyakan membeli, jarang menjual ya. Padahal dalam Islam sangat digemarkan itu, menjual itu. Sampai Nabi memuji siapa? Urwah yang pandai berdagang, pandai menjual, pandai berjualan, sampai mengatakan seandainya Urwah itu jual pasir, kalau logika kita siapa yang mau beli ya? Padang pasir tinggal ngambil. Ini ada orang jual pasir, laku kalau Urwah yang jual ya. Nabi ucapkan ini setelah beliau menyuruh Urwah untuk membeli seekor kambing dengan memberikan uang satu dinar. Ya memang rata-rata seekor kambing ya 1 dinar itu. Tapi karena Urwah ini pintar berdagang, pintar membeli, pintar menawar, yang mestinya 1 dinar dapat 1 ekor kambing, ini dapat 2 ekor karena pintar. Berhubung Nabi hanya menginginkan 1 ekor, maka yang 1 ekor lagi dijual. Laku berapa? Laku 1 dinar. Dapat seekor kambing, uang 1 dinar kembali. Dua-duanya diserahkan kepada Nabi SAW ya. Dan Nabi mengucapkan barakallahu fi. Dan tidak ada riwayat Urwah menjawab dengan wafiq barakallah ya. Dulu pernah kita bahas bahwa menjawab wafiq barakallah ini khusus yang berhubungan dengan sedekah. Adapun yang tidak berhubungan dengan sedekah tidak disunahkan untuk menjawab wafiq barakallah. Beda dengan assalamualaikum, tentu menjawab waalaikumsalam. Alhamdulillah didoakan yarhamukallah. Adapun barakallahu fiik tidak otomatis dijawab dengan wafiq barakallah. Ada beberapa contoh ya. Termasuk Abdurrahman bin Auf yang ditawari separuh harta seorang Ansar dan salah satu istrinya 2 ditawarkan 1 orang. Abdurrahman bin Auf mengatakan barakallahu fiik, dan sahabat Ansar ini tidak menjawab wafiq barakallah. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. Ketika para sahabat melaporkan kepada Nabi, akhirnya Nabi tahu bagaimana para sahabat merasa berat, lalu memisahkan makanannya, minumannya, pakaiannya. Turunlah ayat ini.
Fanazalat hadhil ayat, dengan turunnya ayat ini maka boleh bercampur asal niatnya baik. Ya. Ya, kita masuk hadisnya 1614. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات, jauhi oleh kalian 7 dosa yang merusak, membinasakan. Maksudnya merusak amal, karena dosa-dosa itu bisa merusak amal, membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa mahun, para sahabat bertanya, apa 7 dosa yang merusak? Kita akan lihat apakah 7 ini pembatas atau bukan, karena bilangan itu kadang pembatas, kadang bukan. Seperti 7 langit, jelas ini pembatas, nggak ada yang ke-8, nggak ada yang ke-9. Begitu pula 7 bumi, ya. Tapi ada kalanya bukan pembatas, seperti 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal adab. Ada 70 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Betulkah 70.000? Ternyata lebih. Ini bukan pembatas, karena masing-masing orang yang 70.000 itu, satu orang itu bisa menarik yang lain, bisa menarik 1.000, ya. Apa yang 7 itu ya Rasul? Nabi menjawab, pertama asyirku billah. Ini jelas sekali, rusak semua. Sholat rusak, saum rusak, zakat, haji, jihad, sedekah, rusak semua. La yahbatanna amaluka, hapus semua kalau berbuat syirik. Dan hati-hati terhadap syirik ini. Wasihru, yang kedua sihir, bagian dari syirik. Karena sihir adalah ma khufiya sababuhu, sesuatu yang sebabnya itu tidak jelas, tidak nampak. Kalau si fulan sakit karena jatuh kan nampak tuh. Kalau si fulan sakit karena kena bisa binatang kan nampak tuh. Ini sakit tapi nggak nampak apa sebabnya. Atau si fulana suka dengan si fulan, mau dinikahi karena tampan misalnya, karena kaya misalnya, karena pinter misalnya. Ini nampak. Nah, sihir tidak nampak. Jelek, miskin, tadinya dia tidak mau, tiba-tiba tergila-gila, tiba-tiba dia ingin dinikahi oleh si fulan. Itu sihir. Ma khufiya sababu. Dan ini bagian dari syirik, karena syirik adalah meyakini yang bukan asbab sebagai asbab, bukan asbab diyakini sebagai asbab, itulah syirik. Dan sihir ini mudah sekali, ya. Nggak perlu pinter, jenius, belajar segala macam. Cukup dengan berani apa? Berani berbuat dosa. Ketika berani berbuat dosa, maka siap menerima ilmu sihir itu. Semakin besar dosanya, semakin ampuh sihir. Ya, dari setan, dari iblis. Ya.
Oleh karena itu, kalau ada ilmu sihir, pakai latihan, pakai ini, pakai itu, untuk menutupi saja kamuflase, supaya nampaknya ini ilmu dipelajari dengan berlatih ini itu. Padahal cukup dengan salaman dengan guru besarnya, habis itu dia mental-mentalin orang bisa, nggak perlu latihan, gitu ya. Ini sihir, dan sihir itu sesuatu yang dibenci oleh manusia. Oleh karena itu para nabi, para rasul dituduh apa? Dituduh tukang sihir. Rasulullah dituduh tukang sihir, Nabi Musa dituduh tukang sihir, anak muda Ashabul Ukhdud itu dituduh tukang sihir. Karena sihir memang buruk. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh tentu membunuh manusia. Adapun membunuh hewan, memang hewan diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk manusia. Dibunuh, dibikin ini, bikin itu, semuanya halal semua, kecuali yang dilarang. Ya, karena Allah menciptakan hewan itu, tumbuhan itu untuk manusia. Silahkan dimanfaatkan, asal tidak ada larangan. Melatih hewan misalnya supaya bisa ini, bisa itu, lalu dipakai untuk mencari uang, ya silahkan, nggak ada larangan ya, kecuali ada larangan. Illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang hak. Berarti ada membunuh tapi hak. Kisos misalnya, rejam misalnya, ini kan pasti mati, berarti membunuh kan? Boleh. Wa aklur riba, memakan riba, dosa yang luar biasa menjijikkan. Gimana tidak? Dosa terkecil riba bertingkat, ada puluhan. Ada yang dosanya besar sekali, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang paling kecil, paling ringan. Itu seperti anak menzinai ibunya. Sangat menjijikkan sekali dosa riba. Hari ini luar biasa subhat menimpa kaum muslimin, bekerja di tempat riba dengan begitu bangganya. Padahal di sana orang-orang ibarat menzinai ibunya. Wa aklu malil yatim, ini syahidnya, memakan harta anak yatim. Oleh Allah diatafkan dengan makan riba, membunuh, sihir, syirik. Berarti nggak main-main dosa memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, lari dari peperangan, ini pun besar sekali dosanya. Ketika berperang lalu lari karena takut mati, kecuali atas perintah komandan. Jika pemimpin pasukan, komandan perang yang memerintahkan lari, memerintahkan mundur, tidak masalah. Siapa contoh? Siapa contoh terkenal? Khalid bin Walid. Ja'far bin Abi Talib gugur, Abdullah bin Rawaha gugur, Zaid bin Harisah gugur dalam perang Mu'tah kan? Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW sebelum beliau bertemu dengan pasukan.
luar biasa serunya peperangan Muktahil. Hampir 200.000 pasukan Romawi. Antum tahu berapa pasukan kaum muslimin? 2.000 lebih dikit ya. Jumlah yang sangat-sangat tidak seimbang. Tapi pasukan Romawi senang sekali ketika pasukan itu ditarik mundur oleh Khalid bin Walid ya. Tiga-tiganya itu penunjukan dari Nabi. Tiga-tiganya penunjukan dari Nabi. Kalau Abdullah bin Rawaha gugur diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, kalau gugur diganti oleh Zaid bin Harith, sampai di situ tiga-tiganya gugur. Nah, Khalid bin Walid berinisiatif untuk mengambil bendera itu. Artinya beliau yang memimpin pasukan berperang, entah berapa lama, berapa jam. Beliau memutuskan mundur pulang ya. Beberapa sahabat kaum muslimin mencaci, merendahkan Khalid bin Walid. Justru Nabi memuji dengan mengatakan saifun min suyufillah. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Justru dipuji oleh Nabi. Dari sini keluar hukum bahwa boleh menjadi pemimpin walaupun tidak ada yang menyuruh. Khalid bin Walid nggak ada yang menyuruh, dan dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau nggak benar tentu akan turun ayat, tentu Nabi akan mengatakan bahwa engkau salah. Dengan beliau diam berarti boleh. Lebih baik seperti itu daripada kelamaan pemungutan suara misalnya. Justru itu tidak sunnah. Ketika kosong boleh tanpa penunjukan. Yang kedua tadi, bolehnya komandan pasukan memerintahkan pasukan untuk mundur dari peperangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, dan Khalid tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Adapun yang ada di hadis ini adalah sendiri, lari sendiri atau berdua atau bertiga, artinya bukan perintah komandan pasukan. Yang terakhir, yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh zina wanita-wanita yang baik. Muhsan di sini tidak harus menikah ya, baik menikah atau gadis tidak boleh dituduh. Al-muhsanat, al-mu'minat, al-ghafilat ini bukan syarat. Artinya siapapun tidak boleh kita tuduh berzina, si fulan berzina, tanpa 4 orang saksi laki-laki ya. Masih ingat kejadian Abu Bakrah bersama 2 temannya, 2 laki-laki, betul-betul melihat si fulan dan fulana berzina, betul-betul. Lalu melapor kepada Umar, hakimnya waktu itu Umar, Nabi dan Abu Bakar sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Umar mengatakan cari saksi satu lagi, baru 3, harus 4. Walaupun tentu Umar tidak meragukan sedikit pun kejujuran dari 3 orang ini, apalagi Abu Bakar, sahabiyun jalil. Tapi secara hukum harus 4 orang, ini masih kurang 1 ya. Kata Umar, cabut, kalau kalian tidak bisa mendatangkan saksi satu lagi, cabut persaksian kalian.
Kalau tidak, justru kalian yang akan aku cambuk 80 kali. Yang dua orang karena memang takut dicambuk, mencambuk. Adapun Abu Bakrah, mungkin ilmu ini belum sampai ke beliau ya, karena ada beberapa sahabat yang baru tahu hadis ini, hadis itu setelah Nabi wafat, setelah Abu Bakar. Umar sendiri pernah kan, Umar kan tahu hadis tentang ta'un itu setelah ketemu dengan Abdurrahman bin Auf, setelah mengambil keputusan untuk tidak masuk ke Syam. Jadi antum jangan mengira ketika Nabi wafat seluruh sahabat, seluruh hadis Nabi sampai ke telinga seluruh sahabat. Tidak, tidak. Maka antum jangan mengatakan mosok sekelas Abu Bakrah tidak tahu hukum ini, ya nggak boleh, nggak boleh. Itu panjang dan banyak sekali. Mosok sekelas Abu Bakar dan Umar tidak tahu sunnahnya haji tamattu. Mosok sekelas Aisyah tidak tahu sunnahnya sutroh sholat, menjadi panjang. Ya, maka tidak boleh seperti itu. Ya. Hanya Rasulullah yang tahu semuanya, syariat ini. Adapun selain Rasulullah, siapapun bisa tidak tahu apapun. Walaupun apa ya istilahnya, orang-orang awam pada tahu. Walaupun kesalahan itu apa istilah kita ya, menggelikan gitu ya. Kan pernah ada seorang ulama yang salah menggelikan ya, tidak boleh safar hari Senin ya. La yajuzu safar Itsnain. Itsnain memang hari Senin, padahal yang dimaksud dalam hadis ini berdua. Isnain itu kan berdua. Hari Senin juga Isnain, karena nama hari itu berangkat dari nama bilangan ya. Ahad kan? Satu Ahad kan, Isnain dua, Selasa kan tiga, Arbi'a kan empat, dan seterusnya kan. Nah, ini kan menggelikan gitu ya. Artinya sekali berulama Allah salahkan dengan salah yang apa, yang fatal. Mungkinkah? Mungkin. Nah, karena Abu Bakrah tidak mau mencabut persaksiannya, maka Abu Bakrah yang dicambuk oleh Umar 80 kali ya. Karena melanggar ringan. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilah, menyatakan di hadapan hakim bahwa si fulan dan fulanah berzina sementara tidak ada saksi 4 orang laki-laki, tidak boleh diterima ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Saya ambilkan beberapa saja ya. Ikhtalafa ahlul ilmi fi ta'rifil kabira. Berselisih para ulama tentang ta'rif, pengertian dosa besar itu seperti apa. Beliau memilih yang terbaik menurut beliau, yaitu kullu dhanbin utliqa alaihi bin nasi kitabin aw sunnatin aw ijma'in. Seluruh dosa yang itu berdasarkan nas Al-Quran atau sunnah Nabi atau ijma' bahwa itu adalah dosa besar ya. Atau ada ancaman yang sering kita bahas ya. Semua dosa larangan yang disertai dengan ancaman. Ancaman itu bisa neraka, bisa azab kubur, bisa tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dikutuk, dilaknat,
diserupakan dengan Yahudi, diserupakan dengan Nasrani, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua masuk dosa besar. Adapun dosa yang tidak ada ancaman, misalnya meniup makanan, meniup minuman, memasukkan tangan ke dalam bejana air ketika bangun tidur, ini kan dilarang, tapi tanpa ancaman. Maka para ulama memasukkan ke dalam kelompok dosa kecil. Berarti banyak ya, bukan cuman 7. 7 bukan pembatas. A'zamul dzunubi asyirku billah. Sebesar-besar dosa adalah syirik, menyekutukan Allah. Adakah yang sepadan dengan ini? Tidak ada. Tidak ada. Mau membunuh, membantai, memperkosa ibunya, membantai ayah ibunya, kayak apa ini? Tidak akan sebanding dengan dosa syirik. Maka besar kecilnya dosa tidak minta izin dengan akal kita, tidak minta izin dengan nurani kita, logika kita, akal kita. Kalau pakai akal ya lebih besar dosa memperkosa ibunya, kayak apa itu? Membantai ayah ibunya, ya, mencincang badan ayah ibunya sampai mati. Ini mungkin dikutuk, dilaknat manusia sejagat. Tapi ketika dia masih bertauhid, ada harapan ampun. Yang tidak ada harapan ampun adalah dosa syirik. Al-ma'asi tatafawutun fil ithmi 'inda Allah. Maksiat itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Maksiat itu bertingkat-tingkat, tidak berada dalam satu tingkat. Oleh karena itu, ketika terpaksa berbuat dosa, nggak mungkin nggak, maka pilihlah yang paling kecil. Jika ada 2 keburukan dan tidak mungkin tidak harus dilewati, maka pilihlah yang paling kecil. Berbeda dengan kebaikan, ada 2 kebaikan, 3 kebaikan, 4 kebaikan, kita hanya bisa milih 1 karena waktu sempit. Pilihlah yang paling besar. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.